Dunia modern tidak muncul begitu saja. Ia dibangun dari warisan 5 peradaban besar, mulai dari Mesopotamia hingga Yunani kuno, dari hukum pertama hingga lahirnya demokrasi. Jejak mereka masih hidup dalam setiap aspek kehidupan kita hari ini. Jadi, inilah dia penjelasan dari kelima peradaban dunia. Peradaban Mesopotamia, salah satu peradaban tertua di dunia yang berkembang sekitar 3000 sebelum Masehi, di wilayah antara Sungai Tigris dan Efrat, atau sekarang lebih dikenal dengan Irak modern. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur karena banjir tahunan dari kedua sungai tersebut, sehingga memungkinkan masyarakat mengembangkan pertanian secara intensif. Dari sinilah muncul kota-kota besar seperti Ur, Uruk, dan Babylon yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan. Mesopotamia sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban, karena banyak sekali inovasi awal manusia muncul dari sini. Salah satu pencapaian terpenting dari peradaban ini adalah sistem tulisan cuneiform yang digunakan untuk mencatat perdagangan, hukum, dan administrasi. Mereka juga mengembangkan sistem hukum tertulis. Yang paling terkenal adalah Kode Hammurabi, salah satu hukum tertua di dunia yang mengatur kehidupan sosial secara rinci. Dalam bidang lain, masyarakat Mesopotamia juga berkontribusi pada perkembangan matematika, astronomi, serta sistem kalender. Semua pencapaian ini menjadi dasar bagi perkembangan peradaban-peradaban berikutnya. Di sepanjang Sungai Nil sekitar 3100 sebelum Masehi, peradaban Mesir kuno mulai berkembang. Sungai ini berperan sangat penting karena banjir tahunannya membawa lumpur subur yang mendukung pertanian, sehingga masyarakat Mesir dapat menghasilkan surplus makanan. Kondisi ini memungkinkan kemunculan struktur sosial yang kompleks, termasuk pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Firaun. Firaun dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi, sehingga memiliki kekuasaan absolut dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan keagamaan. Mesir kuno dikenal dengan pencapaian arsitektur dan ilmu pengetahuan yang luar biasa, seperti pembangunan piramida yang megah sebagai makam para Firaun. Mereka juga mengembangkan sistem tulisan hieroglif untuk keperluan administrasi dan keagamaan. Dalam bidang ilmu, orang Mesir memiliki pengetahuan maju tentang matematika, kedokteran, dan teknik, termasuk praktik mumifikasi untuk mengawetkan jenazah. Warisan budaya dan teknologi dari peradaban ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban di kawasan Mediterania dan dunia secara umum. Peradaban Lembah Indus berkembang sekitar 2600 sebelum Masehi di wilayah yang kini mencakup Pakistan dan India Barat Laut. Peradaban ini tumbuh di sekitar Sungai Indus dan dikenal sebagai salah satu peradaban paling maju pada masanya. Kota-kota utamanya seperti Mohenjo-daro dan Harappa dirancang dengan sangat teratur, menggunakan pola grid atau kotak-kotak yang menunjukkan perancangan kota yang sangat matang. Selain itu, letaknya yang strategis memungkinkan masyarakat aktif dalam perdagangan dengan wilayah lain seperti Mesopotamia. Salah satu keunggulan utama peradaban ini adalah sistem infrastrukturnya yang sangat maju, terutama dalam hal sanitasi. Mereka telah memiliki sistem drainase bawah tanah, sumur umum, dan pengelolaan air yang baik, sesuatu yang jarang ditemukan pada peradaban lain di periode yang sama. Meskipun mereka memiliki sistem tulisan, hingga kini tulisan tersebut belum sepenuhnya berhasil diuraikan. Namun sayangnya belum ditemukan bukti kuat tentang sistem pemerintahan atau militer yang dominan, sehingga peradaban ini dianggap relatif damai dibandingkan dengan peradaban lain pada zamannya. Peradaban Tiongkok kuno berkembang di sekitaran Sungai Kuning atau Huanghe dan Sungai Yangtze yang menyediakan sumber air dan tanah subur untuk pertanian. Peradaban ini mulai terbentuk sejak dinasti Shang sekitar 1600 sebelum Masehi dan terus berkembang melalui berbagai dinasti berikutnya. Sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, termasuk konsep mandat langit atau hak ilahi untuk pemerintah, menjadi dasar legitimasi kekuasaan para kekaisaran. Struktur sosial yang hierarki serta nilai-nilai keluarga sangat dipengaruhi oleh ajaran filsafat seperti Konfusianisme. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Tiongkok kuno memberi kontribusi besar yang berdampak luas hingga dunia modern. Penemuan seperti kertas, kompas, bubuk misiu, dan teknik percetakan berasal dari peradaban ini. Mereka juga maju dalam bidang pertanian, metalurgi, dan astronomi, termasuk pengamatan gerhana dan pembuatan kalender. Sistem tulisan Tiongkok yang terus berkembang
menjadi salah satu sistem tulisan tertua yang masih digunakan hingga saat ini, menunjukkan kesinambungan budaya yang kuat sepanjang sejarahnya. Peradaban Yunani kuno berkembang sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di wilayah Yunani modern dan kepulauan sekitarnya. Peradaban ini tidak bersatu sebagai satu negara, melainkan terdiri dari negara kota atau polis, seperti Athena dan Sparta, yang masing-masing memiliki sistem pemerintahan dan budaya berbeda. Athena dikenal sebagai pelopor demokrasi, di mana warga laki-laki dewasa dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Letak geografis yang berbukit dan dekat laut juga mendorong masyarakat Yunani untuk menjadi pelaut dan pedagang yang aktif. Yunani kuno memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan dasar pemikiran rasional dan logika yang masih dipelajari hingga sekarang. Selain itu, mereka juga mengembangkan teater, arsitektur seperti kuil Parthenon, serta konsep-konsep dalam matematika dan ilmu alam. Warisan intelektual dan budaya dari Yunani kuno sangat mempengaruhi perkembangan peradaban barat dan dunia modern secara keseluruhan. 5 peradaban ini hanyalah awal dari perjalanan panjang sejarah manusia, dan setiap jejaknya masih terasa sampai sekarang. Menurut kamu, peradaban mana yang paling berpengaruh? Mesopotamia, Mesir kuno, Lembah Indus, Tiongkok kuno, atau Yunani kuno? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.